Saya Betty Mayasari dari SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. Saat ini sedang menjalani program guru penggerak juga angkatan 7. Semoga suatu saat nanti saya bisa jadi seperti Pak Ardono dan Ibu Jumiati yang bisa menginspirasi banyak orang. Sebelum kita masuk ke materi kedua kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan kreativitas murid dengan narasumber kita Ibu Jumiati SPD MPD. Kita masuk ke kesepakatan kelas dulu mungkin ya, kesepakatan webinar mungkin ini Bapak Ibu ya. Jadi kita diharapkan seluruh peserta webinar untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini, kemudian mematikan mic-nya atau memute-kan mic-nya apabila narasumber sedang memaparkan materinya, dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi untuk raise hand atau mengangkat tangan apabila ingin menanyakan sesuatu atau ada nanti sesi pertanyaan. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil dari Ibu Jumiati. Saya bisa share screen sebentar nggak ya? Saya kira-kira langsung saja mungkin. Baik, Ibu Jumiati yang seperti Bapak Ibu lihat sudah sangat tidak asing bagi kita semua. Salah satu inspirasi saya sendiri, Ibu Jumiati dengan nama lengkap Ibu Jumiati SPD MPD, asal instansi SMA Al-Hayat Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengajar dari 2004 sampai sekarang dengan statusnya sudah menikah. Beliau merupakan instruktur nasional guru pembelajar tahun 2016, kemudian instruktur nasional pengembangan keprofesian berkelanjutan tahun 2018. Beliau juga adalah Microsoft Innovative Educator Expert atau MIEE tahun 2022 hingga tahun 2023. Beliau juga adalah Passpoint Certified Trainer CCT tahun 2021-2023, guru penggerak angkatan 5 tahun 2022, dan beliau adalah narasumber berbagi praktik baik tahun 2023, di mana riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Matematika FKIP Unmul tahun 2003 dan S2 Administrasi Pendidikan Unmul tahun 2013. Baik, tanpa panjang lebar, dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Jumiati untuk memaparkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Silakan kepada Ibu. Bu Betty, terima kasih banyak. Mohon maaf sebentar ya. Sambil nyalahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya kita bisa bertemu, bersilaturahmi walaupun secara virtual ya Bapak Ibu. Semoga tetap semangat untuk senantiasa meningkatkan kompetensi untuk kemajuan pendidikan peserta didik kita, kemajuan pendidikan yang ada di daerah, dan lebih umumnya adalah pendidikan yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja, sudah tadi dibacakan profil saya ya Bapak Ibu. Saya langsung izin share screen. Ya Bu, terlihat. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Jumiati dari SMA Al-Hayat Samboja. Di sini saya berbagi mengemban amanah sebagai narasumber berbagi praktik baik, di mana saya dengan Pak Hardono baru saja ya Bapak Ibu alhamdulillah lulus di narasumber berbagi praktik baik gelombang ketiga. Dan dari hal tersebut kami mempunyai kewajiban untuk membagikan praktik baik yang telah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi saya izin untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua. Untuk profil tadi sudah dibacakan oleh Bu Betty ya Bapak Ibu, mungkin yang perlu ditambahkan di sini nomor WA. Nah, saya tadi tidak sempat menuliskan, jadi nomor WA saya 0852 46
855 822. Nanti Bapak Ibu yang terkait sertifikat webinar, nanti ada sertifikat webinarnya, mungkin Bapak Ibu yang ada di luar MGMP, mungkin nanti bisa japri ke saya bagikan linknya. Kemudian nanti juga ada link umpan balik dari proses berbagi ini, nanti juga mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Hardono, kemudian Pak Muhammad Idris ya, kalau saya tidak salah tadi. Jadi benar adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Jadi semua murid yang ada di kelas itu kita berlakukan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, seperti itu. Yang kita lakukan pertama kali adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi langkah awal dari pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan adalah mengidentifikasi dan mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Terdiri dari apa saja sih kebutuhan belajar murid kita itu? Misalkan satu kelas ada 36 murid, apa saja sih kebutuhan belajar mereka? Yaitu Bapak Ibu, yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minat. Jadi yang kedua adalah minat. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu terdiri meliputi gaya belajar murid, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Nanti untuk teorinya saya tidak berpanjang lebar ya Bapak Ibu, soalnya Bapak Ibu semua pasti sudah mengetahui tentang hal tersebut, tiga hal ini, yaitu tentang readiness, kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar murid. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasinya? Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah mengidentifikasi semua kebutuhan belajar murid kita, yaitu di kurikulum Merdeka menggunakan dinamakan dengan asesmen diagnostik. Jadi kita lakukan adalah pertama kali mungkin di awal tahun pelajaran bisa juga kita lakukan, atau di awal kita masuk ke materi atau modul ajar yang baru, kita bisa lakukan asesmen diagnostik yang terdiri dari non-kognitif dan kognitif. Apa sih tujuannya? Kalau kognitif itu jelas berarti mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi kita bisa mengidentifikasi kesiapan belajar atau readiness dari asesmen diagnostik kognitif. Kemudian tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian memberikan kelas remedial atau pengayaan kepada siswa yang kompetensinya masih kurang atau lebih untuk ditingkatkan. Sedangkan tujuan asesmen diagnostik ini adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi, kemudian mengetahui aktivitas belajar siswa selama di rumah, mengetahui kondisi keluarga, latar belakang. Kemudian yang terlebih penting bisa kita identifikasi untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi untuk asesmen diagnostik non-kognitif mungkin bisa berupa angket gaya belajar gitu Bapak Ibu, atau angket minat. Nah, ini bisa kita berikan untuk mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka, apakah audio, visual, atau kinestetik. Sedangkan untuk mengidentifikasi readiness, kesiapan belajar, itu kita lakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik kognitif. Atau bisa juga kita lakukan dengan asesmen formatif yang kita lakukan setiap di akhir pembelajaran. Itu bisa dijadikan sebagai readiness, kesiapan belajar untuk pertemuan yang berikutnya. Catatan di sini masih dalam satu modul atau satu materi yang sama, seperti itu.
Nanti untuk bagaimana prakteknya, nanti bisa dilihat langsung di video saya ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana strateginya? Jadi setelah kita mengidentifikasi tadi kesiapan belajar, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus menyiapkan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah mendiferensiasi konten. Konten di sini bisa dilakukan dengan cara menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format. Ibu ya, bisa buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk tadi memenuhi gaya belajar murid kita. Misalkan dia yang suka melihat gitu ya audio, maka kita bisa berikan gambar, artikel, visual ya, maaf yang visual, kita bisa berikan berupa artikel, berupa gambar. Kemudian kalau yang audio yang mendengar, mungkin kita bisa berikan video yang ada suaranya. Nah, yang kinestetik bagaimana? Kita bisa memberikan poster seperti itu. Setelah mendiferensiasikan konten, setelah kita menyiapkan konten sesuai dengan gaya belajar, langkah selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah mendiferensiasi proses. Kalau proses berarti selama proses pembelajaran. Nah, apa yang kita lakukan? Di antaranya adalah dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Yang terdiri dari minat, gaya belajar, maupun readiness, kesiapan belajar. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan diferensiasi pembelajarannya. Itu yang terdiri dari konten. Konten tadi kita lakukan dengan menyiapkan materi yang diajarkan dalam beragam format ya Bapak Ibu. Bisa buku, video, poster, audio, dan sebagainya. Atau hal-hal lain seperti di tampilan ini ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah proses. Nah, proses berarti selama proses pembelajaran. Di sini yang kita lakukan adalah memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Jadi dalam proses pembelajaran, setelah kita mengidentifikasi, kita sudah mengetahui mana siswa yang sudah siap, mana yang belum, gitu ya, mana yang perlu pendampingan lebih atau tidak, maka kita bisa memberikan tingkat dukungan yang berbeda. Jadi yang sudah mampu bekerja sendiri, kita langsung bisa memberikan hanya dengan pertanyaan pemandu gitu ya, bisa menyelesaikan pekerjaannya. Yang cukup mampu dapat bekerja, kita bisa berikan dengan contoh, kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan bekerja secara mandiri. Sedangkan yang masih kesulitan, nah ini dibantu secara intensif. Nah ini bisa juga perlakuan-perlakuan yang lainnya yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi diferensiasi, yaitu adalah produk. Jadi, produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Nah, di diferensiasi produk, kembalikan lagi kepada minat mereka seperti apa. Nah, jadi dalam suatu proyek atau penugasan, nah kita bisa memberikan kebebasan murid, satu tugasnya sama, hanya saja untuk tagihannya atau produknya itu disesuaikan dengan minat mereka. Apakah mereka mau melewat tulisan gitu ya, diagram, gambar, atau puisi, pantun. Ternyata pelajaran matematika juga bisa, anak-anak senang, ada dibikin pantun, dibuat dalam bentuk puisi, ternyata seru juga gitu. Jadi matematikanya nggak, yang tadinya mungkin agak serem-serem gitu, akhirnya mereka merubah persepsi mereka, ternyata senang, asik belajar matematika. Nah ini 3 strategi yang kita lakukan di dalam mendiferensiasikan pembelajaran.
Mungkin itu secara teorinya ya Bapak Ibu, nanti kita perdalam lagi mungkin dengan diskusi ya Bapak Ibu, soal juga mungkin sudah sangat familiar sekali dengan materi-materi yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi langsung saja ke tugas saya sebagai narasumber berbagi praktik baik. Saya akan membagikan praktik baik saya yang sudah dilolos akurasi oleh pihak narasumber berbagi praktik baik atau sinar baik ya Bapak Ibu. Saya langsung putarkan aja videonya. Semoga bisa memberikan inspirasi atau tambahan bagi Bapak Ibu semua. Jika ada yang kurang, saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini adalah kemampuan saya. Saya izin menayangkan video praktik baik yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi produk dan Berarti bahwa pembelajaran berdiferensiasi saat murid dan meningkatkan kreativitas murid. Jadi seperti itu yang saya tangkap dari video yang disampaikan Ibu Juniati. Mungkin Ibu Juniati bisa menjelaskan lebih lagi, Bu. Ibu Juniati, mohon maaf, tidak terdengar Ibu suaranya.
Semangat. Suaranya nggak ada ya. Ya. Tapi gambarannya seperti itu, lagi jaringan sepertinya. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Keluar masuk. Bapak Ibu itu gambarannya tentang praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan, dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, ketika disampaikan Ibu Jumiati bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran hasil belajar murid. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Mungkin dari Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi mengenai pembelajaran atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang kita diskusikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, sudah menjelaskan bagaimana melayani kebutuhan murid di dalam kelas yang di dalamnya banyak perbedaan. Dan nantinya isian singkat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat dimunculkan di rangka pembelajaran. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kita diskusikan, dan mohon bantuannya Bapak Ibu ya, karena ini ceritanya saya dengan beliau Bu Jum itu bukan ceritanya dah, memang benar faktanya ya. Faktanya ini narasumber berbagi praktek baik. Nah, saat ini kami menjalankan kegiatan berbagi cerita praktek baik melalui komunitas belajar sendiri melalui NGMP Matematika. Di situ kami diminta umpan balik. Jadi umpan baliknya yang akunnya saya sendiri itu yang tadi Bu, yang saya bagikan di grup ya. Jadi mohon bantuan untuk pengisian umpan balik. NPSN-nya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan NPSN sekolah atau bisa di browser di browsing di Google, itu nanti pasti ada NPSN sekolah. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau moderatornya bertanya boleh nggak nih Bapak? Silakan Bu. Iya, jadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menarik sekali bagi saya, dan
masih belajar juga bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Namun kadang masih saya merasa galau gitu, mungkin ibunya atau bapak, cara untuk apa namanya menentukan asesmen ketika menetapkan apakah harus menggunakan diferensiasi konten, proses atau produk. Nah, dari yang dipaparkan Ibu Juniari tadi mengenai asesmen diagnostik untuk yang kognitif untuk readiness atau kesiapan siswa tadi, apakah yang saya tanyakan itu apakah per materi, mungkin ada bab 1, bab 2 gitu kan, nah, apakah per materi itu harus dilaksanakan atau bisa kita memacu dari misalnya hasil potensi yang sebelumnya, kemudian tadi seperti yang disampaikan Ibu Junior tadi itu, terus kita bandingkan dengan rata-rata kompetensi seluruh siswa di dalam satu penilaian di awal saja bisa jadi keseluruhan atau harus satu persatu, misalnya bab ini sudah selesai, habis itu untuk bab berikutnya kita lakukan lagi asesmen diagnostik lagi, atau yang harus satu-satu seperti itu Pak, Ibu bisa menjelaskan. Kemudian berkaitan juga dengan angket untuk non-kognitifnya, untuk mencari memperoleh ini analisis bagaimana gaya belajar ya Bapak Ibu. Ini mungkin saja kan apalagi anak-anak SMA itu kadang labil, bisa bulan ini sukanya ini, bulan depan berubah lagi sukanya, kalau masih seperti itu. Jadi apakah perlu menggunakan angket gaya belajar ini untuk setiap bab atau materi, atau hanya di awal saja? Monitoring Bu Betty. Ya Bapak. Lanjut. Ya sudah selesai Pak pertanyaan saya, bisa diberi masukan pada saya Pak atau Ibu Juniati untuk menjawabnya. Saya coba meresponnya dari pertanyaan Bu Betty. Yang pertama terkait asesmen diagnostik, saya izin lagi share screen di sini. Jadi untuk asesmen diagnostik tadi kan ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Nah, untuk terkait dengan kesiapan belajar, readiness, itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mengidentifikasi kesiapan belajar atau readiness dari peserta didik. Di antaranya tadi adalah menggunakan asesmen diagnostik. Apakah terlihat tampilannya Bu Betty? Asesmen diagnostik kognitif. Ya, terlihat Bu. Iya, di sini secara pemaparan teorinya bahwa asesmen diagnostik ini jadi secara umum yang namanya di asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi dasarnya seperti itu. Kita ingin mengetahui kemampuan dasar siswa kita dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, untuk terkait readiness, kesiapan belajar, kita ingin mengetahui kemampuan dasarnya. Kalau kita mengikuti di PMM gitu ya, pelatihan mandiri yang di PMM itu ada yang membahas tentang asesmen diagnosis. Jadi di situ untuk melakukannya itu bisa kita lakukan misalkan di awal saat PBD, saat awal tahun pembelajaran baru gitu ya. Nanti
di peserta didik baru itu kita langsung melakukan asesmen diagnostik terdiri dari kognitif dan non-kognitif. Yang kognitifnya itu kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada, materi yang ada di misalkan di satu semester gitu ya, di kelas 10, nah kita sesuaikan kemampuan dasarnya apa saja. Kemudian yang untuk non-kognitifnya kita buat asesmen terkait dengan gaya belajar dan minat siswa. Ini kita bisa bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Nanti dari bimbingan konseling melakukan asesmen diagnostik non-kognitif terkait gaya belajar, minat gitu ya. Kemudian hasilnya nanti bisa diinformasikan kepada seluruh guru. Jadi nanti sudah ada pemetaannya, misalkan yang gaya belajarnya audio itu siapa-siapa aja, berapa persen, yang visual berapa persen, kemudian yang kinestetik berapa gitu ya. Minatnya apa juga, nanti mungkin di instrumen bimbingan konseling itu lebih lengkap gitu ya. Nanti kita bisa meminta bantuan di situ. Sedangkan terkait dengan kesiapan belajar, readiness di sini, di paparan materinya, nah ini bisa dilakukan ini. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Sebentar ya, Bu Betty. Saya kembali. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif terkait kesiapan belajar ini dapat dilaksanakan secara rutin, itu disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Rutin di sini mungkin tadi seperti disampaikan, jadi setiap misalkan materi atau modul ajar yang baru, misalkan modul ajar yang pertama materi nilai mutlak misalkan. Nah, kita di awal itu melakukan asesmen diagnostik kognitif seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya readiness-nya dilihat dari mana? Yaitu dilihat dari ini. Jadi akhir setelah guru selesai menjelaskan. Jadi kita bisa menggunakan penilaian formatif. Artinya kan misalkan masih di dalam satu modul yang sama nih, satu materi yang sama kan ada beberapa pertemuan gitu ya. Nah, di pertemuan awal kita mungkin bisa menggunakan asesmen diagnostik kognitif. Nanti di pertemuan berikutnya untuk melihat readiness-nya dilihat dari mana, yaitu dilihat dari formatif yang kita lakukan di pembelajaran sebelumnya. Jadi seperti ini dilaksanakannya. Jadi bisa di awal pembelajaran, bisa di akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu yang lain. Jadi artinya disesuaikan aja dengan kondisi yang ada seperti itu. Nah, kemudian di sini ada semacam arahan gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuat asesmen diagnostik kognitif, itu kita bisa menyusun pertanyaan yang sederhana, jadi yang meliputi, misalkan ada 10 pertanyaan ya, misalkan mau mengukur tentang materi matriks seperti tadi yang saya lakukan. Nah, maka kita bisa mengambil 2 pertanyaan sesuai kelasnya, artinya dengan topik capaian pembelajaran baru yang akan kita bahas, 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Jadi mungkin kalau dia di kelas 11 berarti di kelas 10. Kemudian 2 pertanyaan lagi dengan topik 2 kelas di bawahnya. Berarti kalau kita di kelas 11 berarti di kelas 9. Dengan materi prasyarat. Jadi sesuai prasyarat dari topik yang akan kita bahas. Seperti gambarannya seperti ini. Jadi ketika saya ingin tadi mempraktekkan pembelajaran diferensiasi untuk materi matriks, maka di awal saya melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk melihat readiness kesiapan belajarnya. Nah, itu
maka saya ambil 6 pertanyaan yang di kelas 11, di kelas 10, yaitu karena dasarnya itu adalah sistem persamaan linier, maka saya ambil sistem persamaan linier 3 variabel itu 6 pertanyaan. Kemudian yang untuk 2 topik di 2 kelas di bawahnya, saya ambil sistem persamaan linier 2 variabel, yaitu yang di kelas 9. Jadi seperti itu gambarannya Bu Betty untuk terkait pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Jadi bisa juga kita sesuaikan ya, artinya dengan kondisi yang ada. Dan itu yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Sama Bu, cuman ini yang untuk angkat. Ini yang pertama ya? Ya Bu. Yang pertama untuk yang kognitif, kemudian yang kedua yang non kognitif. Oh, yang non kognitif. Jadi tadi apa? Siswa itu ganti-ganti minatnya gitu ya? Nah, mungkin di instrumennya, jadi kalau saya kemarin bekerja sama dengan guru BK gitu ya, jadi beliau itu membuat instrumennya memilih gitu, misalkan jika guru membuat produk gitu ya, bisa saya tampilkan ya, sederhana aja sih kalau dari kami punya di sekolah itu ya, saya dapat dari guru BK itu, ini tampilan mana ya, asesmen diagnostik. Ini sudah gaya belajarnya ya. Oh, ini angketnya. Ini seperti ini gambarannya. Sederhana aja kalau kami di sekolah, saya minta dari guru bimbingan konseling, mohon dibuatkan angket gaya belajar dan minat. Mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu mungkin lebih banyak lagi, mungkinnya lebih kompleks lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya tampilkan yang saya gunakan ini, yang saya bekerja sama guru bimbingan konseling. Jadi guru BK-nya yang mengambil memberikan angket ini, angket gaya belajar dan minat ini. Kemudian beliau juga yang menganalisis gitu ya, yang gaya belajarnya visual itu siapa-siapa, audio siapa, yang kinestetik siapa. Ini yang kami gunakan di sekolah saya seperti ini aja Bapak Ibu, sederhana saja. Jadi gaya belajar dan minatnya. Ini hanya nama kelas. Nah, di sini hanya dari 14 pertanyaan ini, siswa diminta menceklis, artinya yang mana yang paling tepat dan paling sesuai dengan diri Anda. Nanti dari ceklisannya ini akan terlihat gaya belajarnya, apakah dia audio, apakah dia visual, atau dia kinestetik. Tidak mungkin kalau diceklis semua, kalau diceklis semua ya berarti gabungan. Kadang ada orang kan ada audio visual gitu ya. Dia mendengar, dia juga melihat. Atau kemudian dia visual, dia mendengar, dia sambil juga kinestetik, kan bisa juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang untuk minatnya seperti ini Bu Betty. Jadi kita memilih artinya bentuknya itu nggak cuma satu. Kalau dia kecenderungannya apa sih? Apabila guru memberikan tugas dan memberikan kebebasan untuk memilih produk tugas, maka Anda memilih dalam bentuk, jadi dia bisa menceklis atau menuliskan bentuk lainnya yang disukainya. Ini gambarannya, jadi bisa kita berikan alternatif yang lain, artinya mungkin dia nggak cuma satu, tapi dia suka minat yang lain lagi. Jadi seperti itu gambarannya, Bu Betty, dari saya. Saya kembalikan lagi, mungkin dari Pak Hardono ada yang mau disampaikan. Baik. Izin Bu Betty. Izin menyampaikan Bu Betty. Silakan langsung Pak. Aja. Iya, langsung aja. Baik, terima kasih, bagus sekali yang sudah disampaikan narasumber kita. Yang pertama, saya berbagi Bapak Ibu terkait dengan gaya belajar, tes pintar, ruang pintar, tes kepribadian. Bapak Ibu sekarang mudah sekali, bisa dilakukan oleh siapa saja Bapak Ibu, bahkan oleh siswanya itu sendiri bisa. Nah, melalui apa? Bapak Ibu di Google
menggunakan HP, ketik saja Aku Pintar ID. Itu nanti anak bisa tes minat bakat otomatis, tes gaya belajar, tes kepribadian, tes penjurusan, tes kemampuan, konseling pintar. Jadi ada fasilitas dari kementerian itu melalui Aku Pintar. Jadi terkait dengan minat bakat itu nanti bisa melalui akun Aku Pintar. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, karena di situ nanti langsung muncul hasilnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan, saran saya bisa menggunakan terkait dengan mengidentifikasi sosial emosional anak, bisa menggunakan Aku Pintar ID. Nah, itu bisa digunakan mudah sekali, hasilnya langsung muncul. Tapi anak sendiri yang isi, yang seperti tadi yang dijelaskan oleh beliau Bu Jum. Itu saran saya. Terus berikutnya yang terkait dengan ini, Bapak Ibu, SKL standar kompetensi lulusan ini berbeda dengan zamannya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu berbeda. Jadi kalau standar kompetensi lulusan, kalau di SD itu ada mempersiapkan, SMP itu menanam, SMA itu menanam dan menumbuhkan. Jadi SKL kita itu capaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, itu arahnya itu bagaimana seorang guru itu menanam dan menumbuhkan nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila ke dalam diri anak. Itu sebetulnya arah Bapak Ibu. Arah apa saja yang dilakukan di satuan pendidikan, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Intinya ingin meningkatkan karakter anak menjadi lebih baik, intinya ke sana. Jadi arahnya ada di profil pelajar Pancasila. Berikutnya yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ini berarti diferensiasi tidak berarti Bapak Ibu dapat memenuhi kebutuhan setiap murid, tidak berarti arahnya ke sana, sehingga perlu diadakan analisis. Tapi Bapak dan Ibu guru dapat menggunakan berbagai pendekatan, model pembelajaran atau strategi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan anak atau murid. Jadi pelayanan kebutuhan. Nah, apa saja yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan? Tadi teknisnya banyak sekali Bapak Ibu, tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau Bu Jo. Ada pemetaan dulu pertama, terus berikutnya ada pendekatan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan prinsip coaching atau praktek coaching, bisa juga langsung pendampingan langsung, atau konseling atau mentoring. Bisa diterapkan sebagai strategi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan anak yang tadi ditanyakan oleh Bu Betty atau Pak Muhammad Said tadi. Jadi bukan berarti kita memenuhi kebutuhan siswa, tapi guru dapat menggunakan berbagai cara Bapak Ibu ya, atau berbagai pendekatan untuk memenuhi atau menemukan pembelajaran yang sesuai dengan murid. Nah, itu terus berikutnya apa ya tadi ya? Nah, terus terkait dengan asesmen Bapak Ibu ya, saya sendiri akan berbagi praktek baik. Saya mengidentifikasi terkait dengan matematika yang sudah saya lakukan. Saya itu menggunakan asesmennya yang non kognitif cuma dua yang sudah saya praktekkan ini. Saya hanya berbagi Bapak Ibu, apakah yang saya lakukan ini pas atau enggak, tapi ini sangat berdampak untuk anak. Yang pertama yang non kognitif yang saya ceritakan, yang kognitifnya enggak. Yang non kognitifnya itu saya cuma melakukan dua penilaian non kognitif. Yang pertama penilaian diri sendiri dan penilaian teman sejawat. Persis yang waktu itu diupload oleh beliau Pak Adib. Pak Adib waktu itu mengupload tentang penilaian profil, persis saya menerapkan itu. Nah, penilaian diri itu maksudnya dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Jadi kalau berarti nanti pembelajarannya ada yang sesuai dengan gotong royong tadi Pak, elemen-elemen yang ada di gotong royong. Bagaimana
seorang guru mengajarkan anak membangun komunikasi yang baik, sehat, kerjasama yang baik itu seperti apa, melalui apa, itu akan dicapai apa, melalui capaian-capaian pembelajaran. Nah, saya setelah kegiatan atau setelah ulangan, ada yang namanya penilaian diri. Penilaian diri ini maksudnya anak itu melakukan penilaian, melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri, terhadap aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, itu angket saya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti angket itu. Nah, itu akan ditemukan perilaku-perilaku anak atau kebutuhan-kebutuhan anak nanti. Saya melakukan itu. Dari penilaian diri. Karena apa? Anak akan melakukan penelitian diri terhadap kerjasamanya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kami menggunakan angket. Semua yang menilai adalah anak sendiri. Saya ada angketnya tapi lupa nyimpen filenya tentang ini sudah saya lakukan di SMA 2 Dampaknya luar biasa. Terus berikutnya penilaian teman sejawat. Nah, penilaian teman sejawat itu hampir mirip dengan penilaian diri, hanya bagaimana yang tujuannya ingin mengetahui kinerja seorang siswa. Nah, siapa yang melakukan penilaian diri? Misalkan Bapak Ibu menggunakan pembelajaran strateginya berkelompok, satu kelompoknya misalkan ada 4 orang, ini misalkan A, B, C, D ya, si A itu nanti akan dinilai B, C, D. Begitu pula B akan dinilai A, C, D. Nah, yang akan dinilai apa? Yang diteliti apa? Adalah kinerja. Kinerja apa? Kinerja kelompok. Kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ setelah ada penilaian diri dan penilaian teman sejawat, maka guru setelah proses pembelajaran itu mengadakan umpan balik. Nah, umpan balik kan seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa memberikan semacam pujian, saran, kritik, atau konfirmasi Bapak Ibu ya. Jadi memberikan umpan balik dan refleksi dasarnya dari penilaian pengetahuan, ulangan, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat. Jadi untuk mengetahui perbedaan-perbedaan anak, saya melakukan seperti itu. Sehingga setelah itu kami melayani kebutuhan-kebutuhan menggunakan konsep coaching, konseling, atau menggunakan chatting itu tidak masalah juga. Itu tambahan dari saya, Bu Jum dan Bu Betty. Saya kembalikan ke Bu Betty. Baik, terima kasih Pak Arjana dan Ibu Yati atas penjelasannya mengenai ketahanan diri saya tadi, luar biasa sekali. Dan ide-ide yang saya dapatkan dari Bapak dan Ibu bagaimana melaksanakan asesmen ini dan Jadi fotonya sudah ya Pak ya, foto bersamanya? Sudah. Sudah. Mungkin bisa ditutup kali ya, Bu Betty. baik, Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan webinar berbagi praktik baik ini, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan hambatan selama proses webinar, dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan webinar berbagi praktik baik kali ini SMP SMA Matematika Kukar. Semoga apa yang disajikan oleh para narasumber kita dapat bermanfaat dan kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin untuk live. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti saya akhiri meetingnya.
Saya izin akhiri meetingnya ya Bapak Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu Ijum, Pak Dono. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu.